senang sekali Pastor Petrus bersama kita semua. Kita terus doakan pemulihan dan kesembuhannya. Karena yang saya tahu Yesus mati dan bangkit di Golgota enggak cuma urusan dengan dosa kita, tapi urusan juga dengan kesehatan kita. Supaya oleh puasa bilurnya kita yang sakit disembuhkannya. Dan kalau sudah sembuh makin berbuah untuk kerajaan sorga. Amin, saudaraku. Tadi pujian yang dinyanyikan soal mengalami mujizat Tuhan. Buat saya mujizat terbesar bukan hanya lumpuh berjalan. Bukan hanya buta melihat atau mati bangkit. Tapi mujizat terbesar adalah hidup yang diubahkan. Sampai awalnya pendekar, endingnya pendeta, saudara ya. Awalnya manusia jelmaan iblis, endingnya kok majelis, saudara ya. Itu yang keren buat saya. Doakan mujizat ini terjadi buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Lebih dari sekedar sembuh, lebih dari sekedar berjalan dari kelumpuhan, membuka mata daripada kemarin buta, ya. Tapi hidup yang terus diubahkan. Sampai akhirnya Tuhan panggil saudara dan saya itu we are a man of God. Itu kalimat yang dipakai di 1 Timotius 6. You are a man of God. Kamu adalah manusia ilahi. Yesus Tuhan yang jadi manusia. Kalau kita terima dia dan mau terus diproses, kita bakal jadi manusia yang seperti dia, saudaraku. Kita akan baca itu, Lukas 19. Cerita yang tidak asing lagi. Tadi pagi saya juga khotbah sesuatu yang tidak asing, saudara kenal ayat-ayatnya. Ya, saya cuma ambil angle yang berbeda yang mungkin kemarin tidak kepikirkan. Juga yang kedua ini, coba buka Lukas 19. Cerita yang terkenal sekali di Alkitab kita. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang seorang yang bernama Sakius, saudaraku. Tadi pagi saya khotbah Bartimius, sekarang Sakius, saudaraku ya. Coba kita lihat itu ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota Yeriko itu. Di situ ada seorang bernama Sakius. Siapa Sakius? Kepala pemungut cukai, ketua bea cukai di situ. Dan Sakius seorang yang enggak cuman sekarang, dari dulu bea cukai sama dengan pekerjaan basah, saudara ya. Sampai kaya, saudara. Sakius ini berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi Sakius tidak berhasil karena orang banyak. Sebab Sakius ini badannya pendek bin cebol, saudara. Maka berlari-larilah Sakius mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat Sakius, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, Yesus kok menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepada Sakius, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Salah satu ayat favorit saya adalah ini, cerita ini. Kenapa saya jadikan cerita ini atau ayat ini menjadi ayat favorit saya? Karena di cerita ini saya dapati sebuah pengalaman. Yesus enggak pakai khotbah. Ada orang bertobat. Betul ya? Kalau di gereja mula-mula, Petrus sekali khotbah, 3.000 orang bertobat. Yesus di sini enggak pakai khotbah. Ada ketua bea dan cukai bertobat. Itu powerful. Karena kenyataannya, kadang-kadang saya khotbah 3.000 kali, enggak ada satupun yang bertobat, saudara ya. Itu yang ngeri, saudara ya. Pastor Petrus khotbah sampai tenggorokan kering, saudara ya. Waduh, yang datang gelap pulang tetap gelap gulita, saudara ya. Itu kenyataan yang tidak asik gitu. Makanya waktu saya baca cerita ini saya bilang Tuhan kasih impartasi kuasa ini. Enggak usah khotbah, orang bertobat. Ini yang saya baca di Alkitab. Yesus itu cuma menerima Sakius, itu lebih dari khotbahnya yang berjudul-judul itu, saudaraku ya. Ini orang tertolak, ini orang dihindarin banyak orang karena orang tidak suka tukang narik pajak dan suka narik pajak yang tidak wajar.
suka mengintimidasi, preman berdasi bahasa kerennya saudaraku ya. Makanya banyak orang tidak suka dengan Sakius. Tapi Yesus justru cari orang kayak begini. Bukan orang sehat yang butuh dokter kata Tuhan, tapi orang yang sakit. Begitu juga aku datang bukan cari orang benar, aku cari orang berdosa yang mau dibenarkan oleh kuasa darahku. Makanya saat orang tidak ngerti ada Sakius, Yesus tahu. Radarnya sorga selalu merilai orang-orang yang berhasrat mencari dia, saudaraku. Siapapun mereka termasuk Sakius. Saya yakin Sakius itu pilih pohon yang udah paling rindang. Karena dia tidak ingin seorang pun tahu ketua bea cukai cangkruk di atas pohon, saudara ya. Itu menurunkan martabat, saudaraku. Ketua bea cukai cangkruknya di hotel bintang 5 mestinya, saudaraku ya, nongkrongnya di sana. Ini kok di atas pohon ngapain? Dia sudah survei, terbukti sebelum orang datang dan akhirnya melihat Yesus, dia udah datang duluan. Hari sebelumnya udah survei pohon mana yang kira-kira enak tak panjat, saudaraku ya. Dan dia udah pilih tempat yang paling aman. Dia yakin seorang pun gak ngerti kalau dia ada di situ. Tetapi akhirnya Yesus mengerti, dia berhenti lalu panggil. Belum pernah ketemu, Yesus tahu. Sakius turunlah, aku mau mampir ke rumahmu. Ada guru sekolah minggu yang cerita khotbah ini gak baca Alkitab baik-baik, salah khotbahnya. Yesus berhenti dan berkata, Bartimius turunlah, aku mau mampir ke rumahmu. Muridnya lebih pinter dari guru sekolah minggunya, salah om. Orang pendek, cebol, pemungut cukai yang Yesus suruh turun karena naik pohon ara bukan Bartimius, itu gelandangan om. Itu pengemis om, itu cerita sebelumnya. Orang pendek yang naik pohon ara Yesus panggil itu Sakius, bukan Bartimius, om salah. Tante keliru khotbahnya. Guru sekolah minggu ini ditegur muridnya, gengsinya tinggi, membela diri. Makanya om kalau sama tante cerita belum selesai enggak boleh diinterupsi ya saudara ya. Enggak sopan tahu. Loh tapi om salah. Itu orang pemungut cukai yang cebol yang naik pohon ara namanya Sakius. Om bilang Bartimius, clear itu gelandangan yang buta. Omnya bilang begini, om tadi belum selesai cerita, om mau bilang Bartimius turun. Itu tempatnya Sakius tahu saudara ya. Wah kacau ini guru sekolah minggunya saudara ya. Sudah salah, enggak ngaku, masih berbelat-belit, saudaraku ya. Tapi yang asik dari cerita ini, Sakius tuh kaget dengar kalimat Yesus, aku mau mampir ke rumahmu. Itu Sakius tuh kalau boleh teriak dari atas pohon ara, are you serious? Kamu mau mampir rumahku? Ya Tuhan, mertuaku aja tajak mampir, enggak mau saudaraku ya. Takut gua pacekin, pajaknya ini bulan Maret ya, pajak ini saudaraku ya. Haleluya saudaraku. Mertuaku aja enggak berani mampir rumahku. Sahabatku aja kalau bulan-bulan begini enggak berani saudaraku ya. Ini kok katanya ada orang suci mau mampir rumah. Saking senangnya dia turun dengan segera. Kata segera itu digaris bawahi. Saya membayangkan segeranya itu lompat dari atas ke bawah saudaraku. Dan begitu melompat nyampe tanah rada bergetar bunyinya tanah. Lu kok tahu? Perkiraan saya pemungut cukai yang kaya ini kolesterol 300. Agak-agak gendut, sudah kurang olahraga, saudaraku ya. Makanya waktu turun dari pohon, wah menggelegar tanahnya, saudaraku ya. Tapi dengan sukacita dia bawa Yesus ke rumah. Dan yang luar biasa, masuk rumah, enggak pakai khotbah loh. Toto Sakius ini berkata, guru, terima kasih mau mampir rumahku. Terima kasih mau kenalan dan menerima aku. Aku janji, separuh harta yang aku punya, aku bagi buat orang miskin. Dan siapa-siapa yang pernah aku peras pajaknya, tak kembaliin 4 kali lipat. Loh, enggak pakai khotbah bos. Sementara beberapa jemaat dikhotbahin bertahun-tahun, enggak ada pertobatan saudara. Ya. Walah, atau jemaat ini cuma bertomat, tobat-tobat terus kumat saudara. Ya. Tomat enggak tobat saudaraku. Sementara ceritanya Sakius ini powerful. Yesus enggak pakai khotbah, dia bertobat. Dan satu lagi kalimat saya, pertobatannya Sakius bukan pertobatan yang ordinary, tapi yang extraordinary. Pertobatannya ini pertobatan yang enggak lazim, pertobatan yang radikal saya menyebutnya. Orang lain bertobat dari sakit jadi sembuh. Orang lain bertobat dari gagal jadi sukses.
Orang lain bertobat dari pintu tertutup jadi pintu terbuka yang Tuhan buka, baru mau terima Tuhan. Sakyus ini enggak loh. Pertobatannya enggak lazim, extraordinary, special, excellent, dahsyat, radikal. Gara-gara bertobat dari kaya miskin loh. Loh kan wajahmu langsung berubah dengar kata ini. Kayaknya GBI jarang dengar kata miskin, saudara ya. Halo saudara. Berita di gereja itu kan salib. Tapi tahu enggak berita itu jarang diberitakan di gereja loh. Ini kan berita di gereja kan tandanya ini toh. Tapi tahu enggak berita ini sudah jarang diberitakan di gereja. Gereja hari ini lambangnya money changer semua. Semua falas diberitakan di sana saudara ya. Sampai berita salib jadi berita asing. Dari bertobat, dari kaya jadi miskin, semua pada kaget. Kayaknya gue gak mau deh bertobat yang gitu saudaraku. Loh, orang lain bertobat dari miskin jadi kaya loh. Orang lain bertobat sakit sembuh loh. Orang lain bertobat pintu tertutup terbuka loh. Gagal jadi sukses. Sakyus enggak, coba baca baik-baik kalimatnya. Guru, terima kasih mau datang rumahku, masuk rumahku. Dan ini yang aku akan buat. Separuh hartaku aku bagi sama orang miskin. Dan orang yang pernah aku kerjain pajaknya tak ganti balik 4 kali. Apa enggak melarat mendadak itu? Wow. Ayo dong GBI Pluit, miliki pertobatan yang radikal buat Tuhan. Saya tadi pagi cerita jangan jadi standar. Yang standar udah enggak laku hari ini. Tempe kok enggak rasa tempe, tahu kok enggak jelas tahu, enggak laku. Begitu ada tempe rasa ayam, tahu rasa udang laris saudara. Ya, extraordinary itu saudaraku. Jangan punya kekristenan dan pertobatan yang gitu-gitu aja. No, jemaat Pluit mesti bertumbuh dan naik ke level yang lebih lanjut tahun ini. Punya pertobatan yang radikal, punya pertobatan yang dahsyat. Sakyus rela dirontokkan semua yang lama. Karena dia tahu dia akan bangun kembali bersama Tuhan dengan cara dan warna jalannya Tuhan. Dan itu jauh lebih dahsyat dari yang kemarin dia kumpulkan saudaraku. Buat saya waktu merenungkan ini ngajar, miliki pertobatan yang radikal. Miliki kekristenan yang tidak rata-rata. Miliki kesungguhan dengan Tuhan yang excellent. Sampai akhirnya membuat Yesus pun kaget lihat yang diperbuat oleh Sakyus. Ini ngejutin Tuhan ini. Sebelum Tuhan kirim kejutan, Sakyus duluan yang kirim surprise buat Tuhan saudaraku. Nggak pakai didoain, kepala diunyek-unyek, enggak pakai saudaraku. Nggak ada acara tumbang-tumbangan, nangis-nangisan, nggak ada. Walaupun saya nggak anti dengan itu. Berapa kali saya doain orang juga tumbang. Saya nikmatin aja lawatan Tuhan. Tapi saya nggak pernah puas lihat orang nangis dan tumbang. Saya ingin dia pulang pertobatannya radikal, saudaraku. Haleluya. Ternyata pertobatan yang radikal yang saya pelajari dari cerita Sakyus adalah kata bertobat di Alkitab kita ternyata pakai 3 kata. Seperti kalau saudara dengar kata kasih, love. Di Alkitab kita pakai 3 kata untuk bicara soal kasih. Ada yang namanya kasih eros, ada yang namanya kasih filio, dan ada yang namanya kasih agape. Saudara kenal ini cerita. Eros, filio, agape. Bicara soal kasih, ada love, kadang di Alkitab kita dipakai charity, kalimat yang dipakainya dalam bahasa Inggris. Itu 3 kata ini, eros, filio, agape. Dari kasih hawa nafsu, kasih manusia, dan kasih ilahi. Kita kenal kata-kata itu. Nah, bertobat juga pakai 3 kata. Saya yakin dari 3 kata paling Anda kenal 1. 2 yang lain mungkin jarang dikenal. Saya mau sampaikan buat saya, buat saudara, inilah pertobatan yang radikal yang harus terjadi dengan kekristenan kita. Kata bertobat yang pertama di Alkitab kita pakai bahasa ini, metanoeo. Ikuti bersama saya, metanoeo. Metanoeo. Apa itu Pak metanoeo? Metanoeo itu pertobatan yang membuat kita punya jalan hidup bedanya 180 derajat. Pertobatan yang membuat kita berubah sikap dan arah kehidupan kita. Dan kapan metanoeo terjadi? Ketika seseorang bukan sekedar ketemu gereja dan kebaktian dan acara Kristen, bukan. Tapi ketika seseorang mengalami lawatan Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya.
Bukan sekedar Kristen ke gereja, ketemu acara Kristen, kebaktian. Bukan. Karena beberapa sudah seperti itu tapi tidak bertobat. Tidak ngalami metanoio, tapi sontoloyo. Tanya kiri kananmu, kamu metanoio atau masih sontoloyo, saudara ya? Ini penting ini, saudaraku. Ke Kristen bertahun-tahun tetap selingkuh. Kristen bertahun-tahun dikhotbahin berbanyak-banyak tetap bohong. Utang enggak bayar. Halo? Waduh, ngeri nih. Survei-surveinya gila. 5 suami disurvei, yang selingkuh 8. Gila itu, saudara ya. Itu super sontoloyo kuadrat, saudara ya. Kita mesti ngalami metanoio. Metanoio itu perubahan sikap. Gara-gara dijamah Tuhan secara pribadi, dilawat Roh Kudus secara pribadi, berubah hidupnya. Dari tukang judi mandek perjudiannya. Awalnya ponanya Choyun Fat atau the king of gambler, jadi the son of God, saudara. Ya. Keren itu metanoio itu. Tukang selingkuh jadi setia, balik ke istri suaminya. Tukang berkhianat jadi orang yang setia dan loyal. Itu metanoio. Jadi suka berkelahi antar pelajar. Zaman saya sekolah bawa buku. Hari ini sekolah bawa gearnya, rantainya sepeda motor, saudara. Ya, lain yang dibawa di tas, saudaraku. Tapi begitu bertobat, bisa berubah. Itu metanoio. Doaku jemaat GBI Pluit sudah ngalami fase pertama pertobatan. Metanoio. Gara-gara ngalami lawatan Tuhan, berubah hidupnya. Berubah kebiasaannya, berubah modelnya. Waduh, dari kasar mulai berubah, dari tukang marah mulai berubah. Ya Tuhan, ada sesuatu yang merubah. Ini orang dulu Pak, tukang selingkuh sekarang balik sama istrinya, sama suaminya. Ini tukang bohong sekarang jujur. Sampai orang melihat perubahannya 180 derajat. Metanoio terjadi. Haleluya. Saya berdoa untuk yang masih sontoloyo, saudara ya. Lawatan Tuhan terjadi detik ini buat saudara. Haleluya. Kata bertobat yang kedua, pakai kata yang saudara kenal. Metanoia. Ini jadi terkenal karena ada toko bukunya, saudara ya. Pas aku kenal, saudaraku pengelolanya. Dari gereja Abba Love yang mengelola. Haleluya. Kata kedua bertobat pakai kata metanoia. Apa itu metanoia? Cara berpikir yang berubah. Change your mind. Itu Roma 12. Cara berpikir falsafahnya mulai dirubah. Loh, kapan orang ngalami metanoia? Kalau ngalami metanoia itu gara-gara ketemu lawatan Roh Kudus. Dijamah Tuhan secara pribadi berubah. Saya ingat waktu saya sekolah di SMP IMKA Surabaya. Itu sekolah Kristen. Di luar negeri namanya YMCA. Di Indonesia kan jadi IMKA. Ikatan Murid Kepemudaan AM. Itu ikatan murid-murid Kristen, saudaraku. Saya sekolah di SMP IMKA. Sekolah Kristen. Tapi teman-teman saya ngeri. Zaman saya sekolah waktu di SMP itu. Wah, seperti hari ini jago berkelahi, tawuran pelajar. Guru itu enggak hormati. Guru-guru saya, namanya baik-baik diganti nama-nama lelucon. Ada guru geografi yang botak, dikasih nama Pak Eboni. Botak nih ya, saudara ya. Padahal namanya Pak Sukardi, saudara ya. Dan ada satu teman yang enggak suka dengan model dia ngajar tuh mesti nyatet melulu, enggak pernah nerangin. Nyatet melulu, sampai begitu dia masuk keluarkan buku dia nyatet, ada temen yang lempar kapur, kena persis di pusat buminya dia, saudaraku ya. Wah, marah itu guru. Nanya siapa yang lempar, enggak ada yang ngaku, dia keluar dari kelas enggak mau ngajar. Wah, saya ketemu teman-teman yang modelnya kayak begitu. Sampai sekolah IMKA saya di Surabaya itu tadinya kan Ikatan Murid Kepemudaan AM. Itu jadi disingkat enggak enak itu, IMKA. Ini murid kurang ajar, saudara ya. Aku pakai logonya selama SMP di situ, saudara ya. Ya, tapi yang dahsyat, Tuhan pakai saya dan beberapa banyak kawan rindu lihat revival terjadi di sekolah itu. Kami hari itu tahun 84 minta izin untuk bikin persekutuan doa sekolah. Dan akhirnya karena sekolah Kristen ngizinin, kita bikin persekutuan, gak ada yang datang, saudara.
Kita undangin teman-teman, wah dibuang undangan kita. Akhirnya persekutuan hari Sabtu siang pulang sekolah, cuma 5 orang. Ketua persekutuan, wakil, si acara, si musik, si doa, saudara. Ya, nggak ada yang datang saudaraku. Ya, sampai akhirnya pas liburan kita bikin retreat. Begitu kita retreat, 30 kawan kita yang bukan pengurus ikut retreat. Kami merasa itu revival. Dari kebaktian persekutuan di kelas, di sekolah cuma 5 orang, hari ini selain kami pengurus ada 30 teman yang ikut. Wah, kami bilang that is miracle, that is revival. Kami mengatakan itu. Tapi bagian pendaftaran Toto bilang, jangan seneng dulu bros katanya. Kenapa? Lihat ini yang ikut retreat kita. Toko-toko mak lampir sekolah, saudara ya. Toko-toko biang kerok sekolah ini dari kelas 3 kelas 1 ada semua wakilnya saudara ya. Ngeri nih, jangan main-main, kita mesti doa puasa. Wah, akhirnya kita doa baik-baik dan hari itu tiba kita berangkat keluar kota untuk bawa 30 teman ini retreat dan betul baru bagi kamar sudah kacau. Belum makan, belum acara baru bagi kamar sudah kacau. Mak lampir yang ikut retreat saudara ya. Lihat kamarnya sempit, mereka sekian orang di situ marah loh. Kamu pikir pindang ya kita tidur di tumpuk-tumpuk begini ya. Mereka marah, kita tekan harga retreat murah supaya bisa banyak yang ikut dan akibatnya enggak bisa makan mewah. Makannya ala kadarnya. Begitu lihat makanannya marah lagi. Kamu pikir kambing ya sayur mayur melulu saudara ya. Wis. Dan yang dahsyat waktu opening ceremony. Dari 30 peserta ada satu yang dilawat Tuhan. Nangis enggak bisa berhenti. Bahkan waktu didoakan ngalami lawatan Roh Kudus. Sampai 29 mak lampir yang lain lihat temannya dilawat kaget. Sampai dilihat yang lain doain dia cuma lihat. Gila nih anak. Kemarin bertempur sama sekolah sebelah sampai berdarah-darah enggak nangis ya saudara. Ya. Cuman di khotbah didoain nangis. Gila banci lu kata saudara. Ya. Lu yang lain begitu loh. Makanya kita pengurus 5 ini doa Tuhan. Mak lampirnya 30 kok cuma 1 sih yang dilawat. Tahu-tahu besoknya, sesi besoknya. Rekan yang lain yang dilawat. Siangnya ada lain yang dilawat. Sorenya ada lain yang dilawat. Bahkan yang nangis kemarin akhirnya datang sama teman-teman yang giliran dilawatnya besok pagi, besok siang, besok sore. Ngalami tahu akhirnya tahu saudara ya. Nangis juga lu saudara ya. Banci juga lu. Dan yang dahsyat 4 hari 3 malam kita retreat enggak ada mak lampir yang terlewatkan saudaraku. Mereka pulang jadi malaikat Allah yang luar biasa. Itu metanoio. Mereka pulang berubah. Begitu masuk sekolah. Begitu Pak Soekardi ngajar geografi. Teman yang lempar kapur yang kemarin salah satu mak lampir yang bertobat jadi malaikat. Datang loh. Pak, ingat 3,5 bulan yang lalu Bapak dilempar kapur dan marah di kelas ini. Seumur hidup saya tidak pernah lupakan pengalaman itu kata saudara ya. Emangnya kenapa? Sorry ya Pak, saya yang lempar. Kata teman saya yang bertobat ini, maafkan saya. Saya baru ngaku sekarang. Kenapa baru ngaku sekarang? Kejadiannya kan 3 bulan yang lalu lebih. Bertobatnya baru kemarin Pak, saudara ya. Makanya baru sekarang ngakunya. Kalau nggak bertobat nggak akan ngaku Pak. Dan seperti ini terjadi di sekolah kita. Satu persatu guru masuk berubah. Karena orang-orang yang biasa jadi biang kerok berubah. Sampai guru-guru ada yang merasa salah masuk kelas. Saya betul masuk kelas ini ya? Iya Bu, kok lain ya? Biasanya kalau saya ngajar kalian berisik, sekarang kok diam. Apa pada sakit gigi? Kata saudara ya. Tahu ada yang nyeletuk baru bertobat Bu, saudara ya. Wow, dan persekutuan kami bukan lagi dihadirin 5 orang. Bahkan bukan lagi dihadirin 30 orang. Ratusan kawan hadir. Sampai kami tidak cukup 1 kelas, kami pukul 2 kelas. Dan terakhir kita pakai aula. Terakhir kalau kita bikin ibadah di lapangan bola. Karena hampir seluruh kelas 1, 2, 3 ikut ibadah semua. Revival terjadi. Itu sekolah yang mencetak saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Itu tempat saya belajar sekolah Alkitab. Itu awal saya belajar pelayanan namanya SMP IMKA. Di dekat Lontong Balap dan Bakso Kikil di Surabaya, saudara ya. Wow, dan akhirnya IMKA yang dikenal ini murid kurang ajar berubah menjadi ini murid kerajaan Allah. Wow, metanoio terjadi, perubahan terjadi.
Tapi enggak cukup cuman ngalami metanoia. Saudara dan saya harus masuk level pertobatan yang kedua, metanoia. Pikirannya masih dirubah, falsafah hidupnya dirubah. Pakai apa Pak ngerubahnya Pak? Kalau metanoia dilawat Tuhan secara pribadi, metanoia harus ketemu firman saudara. Ini yang bikin kita dicuci otak. Cara berpikirnya dibaharui gara-gara ketemu firman yang adalah kebenaran yang memerdekakan itu. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Makanya setelah bertobat dilawat Tuhan, itu dari metanoia menjadi metanoia harus ketemu firman. Kalau enggak dari metanoia balik sontoloyo loh. PP gitu terus saudara ya. Metanoia, sontoloyo, terakhir sontoloyo forever saudara ya. Enggak bisa dibaharui lagi, wah ngeri tuh saudara kok. Tapi habis metanoia mesti ditingkatkan jadi metanoia. Caranya terus belajar firman. Makanya buku ini cintailah. Buku yang lain gampang enggak berlaku loh. Buku yang baru kau pakai untuk anakmu kelas hari ini. Bulan atau tahun depan untuk adiknya sudah enggak pakai buku itu karena enggak laku. Buku yang baru muncul. Apalagi menterinya baru, baru semua saudara ya. Kan gitu saudara ya. Koran yang tadi pagi terbit sore sudah kurang harganya. Tadi pagi 3.500, sore tinggal 500. Minggu depan sekilo 300 saudara ya. Tapi buku yang satu ini enggak berlaku. Sekarang dibuat praktis sampai selain ada kitab suci, ada iPad suci, BB suci, Android suci ya saudaraku. Tapi kalau enggak pernah dibaca, dilakukan ya enggak pernah metanoia. Metanoia, sontoloyo, PP gitu terus saudaraku. Alami metanoia, ketemu firman yang memerdekakan. Saya 1 Maret kemarin genap 14 tahun pelayanan pergerakan gereja komunitas di BSD. Salah satu yang terjadi adalah kami awal-awal pelayanan 14 tahun yang lalu ketemu satu keluarga yang terima Yesus. Dari Amitabha jadi amen, keren saudara ya. Kalau KKR yang sejati itu gitu, song leadernya bilang haleluya, yang datang wassalamualaikum saudara ya. Amitabha itu keren, itu true crusade. Oh ini shalom, malah yang datang bilang shalom alaihim, malah rohanian yang di bawah saudara ya. Lengkap jawabnya saudaraku. Saya ketemu keluarga yang belum Kristen, kami bangun hubungan, kami share, sampai akhirnya mereka bertobat, terima Yesus. Dan berubah total, itu suami istri yang kami layani berubah total. Satu kali mereka anniversary, saya khotbah di acara anniversary-nya ada mertuanya. Dan setelah selesai mertuanya datang ke saya dan berkata, Pak Pram senang kenal Anda. Ternyata Anda masih muda ya Pak, tak pikir udah jenggotan, kata saudara ya. Saya cukur kumisnya, saya kan gitu ya. Kenapa Om? Aduh saya enggak nyangka menantu saya bertobat. Dulu waktu ngelamar anak saya memang janji dengan saya mau ke gereja. Tapi cuman mau kawin tok, setelah kawin enggak pernah saudara ya. Dan terakhir saya dengar anak saya juga dilarang ke gereja. Aduh, enggak nyangka dia bertobat dan berubah seperti ini. Wah saya senang dengar kesaksian itu. Metanoia terjadi, perubahan kehidupan terjadi. Ya, sampai akhirnya kami bimbing ini keluarga. Nah satu kali anaknya menikah dan punya anak. Dia punya cucu. Saya dan istri hadir untuk jenguk cucunya. Begitu nyampe kamar cucunya yang sudah dibawa pulang ke rumah, saya temukan cucunya bobok di tempat tidur bayi. Di sebelahnya ada Alkitab saudara. Lalu aku tanya, loh itu ngapain Alkitab ditaruh situ? Emangnya cucumu begitu lahir pintar baca? Saya katakan saudaraku ya. Saya enggak suka dengan jawaban ini. Enggak lah Pak, ya belum baca cucu saya. Cuman saya taruh Alkitab di sebelahnya biar malaikat melindungi dia. Loh, ayatnya mana ini saudara ya? Masa gitu sih? Iyalah Pak. Dulu saya belum kenal Yesus, saya suka datang ke suhu, ke dukun, pulang dikasih mantra, pulang dikasih jimat, kadang bunga ditaruh sapu tangan, gunting peniti ditaruh sapu tangan, disuruh buntel, disuruh masukin saku, masukin dompet, dibawa ranjang, dibawa bantal. Sekarang saya udah terima Yesus, saya enggak lakukan itu. Pak Pram yang bakar semua. Sekarang Alkitab Pak yang saya taruh Pak. Langsung bahasa Jawa saya keluar, waduh ya saudara ya, sami mawon. Dia kaget dengar kalimat saya, loh ya enggak sama dong Pak, dulu mantranya dukun sekarang Alkitab. No bos, bukan begitu caranya.
Saya mulai mengajar yang lebih dalam daripada kemarin diubahkan Tuhan. Cara berpikirnya, ini orang keluar dari Mesir, Mesir belum keluar dari dia loh saudaraku. Cuman ganti jubah dalamnya Mesir ternyata saudaraku. Sorry loh yang masih suka melakukan itu wajah-wajahnya kayak tersinggung. Saya enggak nyinggung cuman giles saudaraku ya. Setelah siang ini mesti pulang pertobatannya radikal saudaraku. Come on. Ini buku bukan ditaruh di situ jadi jimat Pak. Baca, renungkan, hidupi itu baru powerful. Kalau enggak ada artinya ini. Sama dengan yang lain. Bisa dibakar, bisa ludes. Tapi ketika orang membaca, merenungkan dan melakukannya. Buku ini enggak pernah bisa ludes sampai kapanpun saudaraku. Wow. Saya mulai mengajar, bukan begitu ceritanya. Jadi orang tua yang baik ya anak-anakmu. Sampai anak kalian ini bakal jadi generasi ilahi yang luar biasa. Didik dan besarkan dengan roh yang takut akan Tuhan. Wow, saya cerita soal keluarga, saya cerita soal melahirkan generasi ilahi. Sampai akhirnya mereka merubah prinsipnya. Bukan lagi taruh Alkitab atau salib di situ, no. Itu Mesir perjanjian baru jadinya saudara. Ya, buang itu. Termasuk ketika mereka punya rumah dan ruko baru. Mereka undang saya untuk ibadah di ruko dan rumahnya. Saya katakan saya datang. Tapi begitu saya dengar celetukan ini saya terusik. Iya Pak, nanti kalau enggak syukuran dulu enggak selamat Pak. Saudara ya. Nanti kalau enggak bikin kebaktian dulu di ruko, wah enggak laris tokonya Pak. Waduh. Dulu dia enggak kenal syukuran, dulu namanya selamatan saudara ya. Sekarang jadi Kristen diganti jadi syukuran, tapi ternyata esensinya sama. Kalau enggak bikin ini enggak selamat rumahnya. Kalau enggak bikin ini enggak diberkati rukonya. Saya mulai cerita bos, kalau kamu mau lihat rumah ini diberkati, kata Yesaya 32, di mana ada kebenaran, di situ akan memancar damai sejahtera dan kesejahteraan buat selama-lamanya. Bukan bikin syukuran yang bikin kamu diberkati. Kamu hidup dalam kebenaran, bangun rumah tangga dalam kebenaran. Kamu enggak usah bikin syukuran pindah rumah baru, enggak masalah. Berkat dan kesejahteraan dari Tuhan akan mengalir di mana ada kebenaran di sana. Loh, tapi enggak harus pendeta apa yang mentafsirkan. Mana ayatnya? Bingung dia saudara ya. Halo, wajah saudara kaget loh dengar sharing gue loh. Kelihatan kayaknya kalau enggak selamatan enggak diberkati Pak saudara ya. Sambil khotbah ini saya lagi menutup pangsa pasar, saya diundang di acara pembukaan ruko loh saudara ya. Tapi saya ajak saudara yang benar, bukan karena didoain pendeta kamu diberkati. Jalankan bisnismu dengan kebenaran Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan mengalir di sana. Bukan karena bikin syukuran di kantor baru. Itu sama dengan yang kemarin bos, selamatan dulu, potong tumpeng dulu. Kalau enggak gitu enggak selamat, kalau enggak gitu enggak diberkati. Buang itu, firman ini biar memerdekakan kita. Amin. Tenggelamlah dalam firman dan terus diskusikan firman Allah. Sampai dari logos jadi rema yang mengubah hidup kita. Loh ini penting ini, kalau enggak ketemu firman susah loh. Cuman bajunya Kristen, jeroananya no saudara ya. Dalamnya bukan. Haleluya. Metanoia, metanoia. Metanoio, metanoia. Dan yang terakhir, metanolomai. Nah lu apa lagi itu? Apa itu metanolomai? Kata bertobat yang ketiga, bahasa di Alkitab kita pakai kata ini, metanolomai. Yang pertama tadi metanoeo, perubahan hidup gara-gara dilawat dan ngalami Kristus secara pribadi. Yang kedua metanoia, gara-gara terus ketemu firman, ketemu kebenaran. Wah orang-orang kayak begini, cara berpikirnya diubah, kekristenannya diubah. Dari misalnya doa supaya toko laris, kebaktian hari Minggu supaya Senin diberkati, berubah semua. Tuh serius loh, beberapa orang tak tanya, kenapa kamu rajin kebaktian hari Minggu? Iya Kopram, biar Senin rame Pak tokonya Pak. Oh sama dengan dulu kemarin waktu masih di gunung apa itu saudara ya. Nah, spiritnya sama, sampai enggak berani bolos hari Minggu karena supaya Seninnya laris. Bukan saya ngajarin saudara untuk bolos kebaktian hari Minggu, tidak. Tapi datang ibadah dengan value yang benar. Kenapa kamu datang ibadah hari Minggu? Karena Alkitab bilang jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Malah Tuhan ngajar kita melatih diri kita untuk beribadah.
Tapi bukan supaya datang minggu Seninnya rame, Pak. Saudara bakal marah dengan Tuhan kalau minggu udah rajin, Seninnya sepi, saudara ya. Kau akan marah dengan Tuhan, saudaraku. Come on. Nah ini kebenaran yang harus disampaikan, merubah cara berpikir kita. Saya ingat itu satu bapak meninggal, anaknya menggembalakan gereja yang sudah dirintis bertahun-tahun oleh bapaknya. Setelah anaknya menggantikan papanya menggembalakan gereja itu, ada jemaat yang rada senior datang sama gembala ini yang adalah anak pendetanya dulu. Dia berkata, Pak Gembala, mungkin 2 atau paling telat 3 minggu depan, kalau saya enggak datang kebaktian jangan dicari ya Pak Gembala. Loh, emangnya Om kemana 2-3 minggu ke depan? Mau pergi Om atau kemana? Oh enggak, lagi panen raya di sawah, katanya gitu saudaraku. Om mesti datang ke sawah lihat pekerja, jadi mungkin 1, 2 atau maksimum 3 minggu, kalau saya enggak datang jangan dicari, udah ngomong dulu ada panen di sawah, saya mungkin terhalang ke gereja. Terus rekan saya yang menggantikan pelayanan papanya ini berkata, oh iya Om, baik Om, saya doakan ya Om, bisa lebih cepat diurus sehingga Om enggak perlu bolos ke gereja lebih dari 2 atau 3 minggu malah. Lebih cepat, lebih baik katanya. Saya doakan Om, oke Om, Tuhan berkati panenannya dan terus jadi berkat buat karyawan, petani dan banyak lagi yang lain. Itu anak, itu rekan gembala yang baru menggantikan papanya, menerangkan dengan seperti itu dengan enak. Sampai jemaat yang senior ini tanya sama dia, loh, aduh, kamu kok beda sama papimu? Maksudnya Om beda gimana? Wah dulu Om tuh sampai enggak berani minta izin begini. Karena kalau Om minta izin begini langsung dikasih 5 session sama papimu. Bertobat, saudara ya. Jangan tinggalkan pertemuan bait Allah gitu ya. Rajin ibadah, cari dulu kerajaan Allah. Wah Om dimarahin sampai 5 session, sampai mau cuti 2-3 minggu enggak jadi saudara ya. Nanti dimarahin Bapak Gembala, apalagi kan Om di sini pelayanan juga. Waduh, lah kamu kok sepertinya ngerestui izinnya Om 2-3 minggu enggak datang. Kok beda kamu? Jujur, jangan-jangan ini anaknya standarnya kurang ini saudara ya. Papanya keren ini. Tahu-tahu rekan saya ini ngomong gini sama jemaat senior ini. Dia bilang, Om, coba Om pikir, which one better? Mana yang lebih baik? Saya marah sampai Om tidak berani cuti dan akhirnya tetap pilih kebaktian. Tapi di gereja Om ingat sawah. Mana yang lebih baik saya izinkan Om di sawah, tapi di sawah Om tetap ingat Tuhan. Halo? Kalau saya marah seperti papa saya sampai Om tidak jadi berani ninggalkan kebaktian, tapi kenyataannya Om datang cuman tubuhnya, hati pikirannya sawah, panen, meluluh. Di gereja, tapi ingat sawah. Saya lagi ngajar Om walaupun di sawah, tapi tetap ingat Tuhan. Mana yang lebih baik? Yang pasti tidak baik, di mana-mana tidak ingat Tuhan, saudara ya. Itu tidak asik, saudaraku. Tapi kawan saya ini lagi bawa paradigma baru. Jangan cuma rajin datang, tapi hatimu nggak ada di hati Tuhan. Tapi walaupun kau ada di mana-mana, tapi kau terus ingat Tuhan dan jadi pelaku firman-Nya. That's a powerful people. Itu orang yang luar biasa. Apalagi terus diajar. Walaupun sibuk, tetap bisa invest dan komit datang. Itu keren banget, saudaraku. Itu jadi berkat yang maksimum. Tapi ini kebenaran mesti disampaikan. Kalau enggak, kelihatannya rajin datang, ternyata enggak di situ loh hatinya. Makanya saya ngomong termasuk pada Pastor Petrus, jangan puas cuma lihat orang datang hari Minggu. Kenali mereka. Jangan-jangan Minggu malaikat, Senin, Sabtu malah hampir semua saudara ya. Itu enggak di sini, di sana saudara ya. Tapi ini kebenaran, saya sampaikan. Itu metanoia, cara berpikirnya diubah. Ketemu kebenaran, kedalamannya lebih dalam lagi. Bukan lagi kemasan luar, sampai di dalam Kristennya sejati, saudaraku. Nah, metanolome yang ketiga, itu adalah perubahan tabiat. Perubahan DNA. Perubahan perilaku. Perubahan karakter. Ini butuh waktu ini. Metanoio terjadi seketika di lawat Tuhan.
Metanoia ketemu firman yang terus diisi dan dipelajari hari demi hari dan terus dilakukan. Dan metanolomai, perubahan perilaku, perubahan karakter, perubahan tabiat, perubahan DNA. Ini hanya terjadi lewat semua peristiwa yang Tuhan izinkan lewat dalam hidup kita. Tujuannya mencetak kita jadi seperti Kristus. Itu metanoloma itu. Metanoloma ya, bukan siomai. Peluit ini dekat siomai sebabnya saudara. Ya. Metanoloma yang saya sampaikan. Perubahan hidupnya bukan sekedar berubah dari penjina berhenti, dari penjudi berhenti, dari perokok berhenti, dari tukang mabuk berhenti. No, itu metanoia. Metanoia cara berpikirnya diubah, kekristenannya diubah, pelayanannya, mentalitasnya dirubah, value hidupnya dirubah, falsafahnya berubah oleh firman. Tapi metanolome itu tabiat yang berubah. Lewat waktu dan lewat proses kehidupan. Tuhan tuh mau merubah kita sampai jadi metanolome. Dunia enggak kenal ini loh, dunia pepatahnya macan is macan. Enggak mungkin macan jadi anak domba, itu sulapan katanya dunia saudaraku ya. Macan ya macan, kalau tua macan ompong tapi ya macan katanya saudaraku ya. Itu dunia, tapi di dalam Yesus macan bisa berubah jadi anak domba. Ular bisa berubah jadi burung merpati. Kapan itu terjadi? Ketika seseorang bertobat beneran, dirubah Roh Kudus, ketemu firman yang limpah, orang ini disiapkan sampai tabiatnya dirubah. Kebiasaannya berubah, sampai endingnya orang bilang, kayaknya dulu enggak gini deh. Kayaknya dulu enggak gini nih orang. Ini dulu tukang tipu ini, sampai dijuluki pengusaha tisani. Tipu sana, tipu sini maksudnya saudara ya. Walah, sekarang enggak kalau buka cek ada dananya beneran. Kalau janji bayar beneran. Ini orang berubah, kayaknya dulu enggak gini deh. Sampai papa mama kita yang melahirkan kita pun bingung. Kayaknya bukan anakku ini, kayaknya saudaraku ya. Kayaknya enggak gini deh, dulu enggak gini nih anak. Berubah tabiatnya. Kapan seseorang tabiatnya berubah? Ketika bertobat beneran, limpah dengan firman. Dan ketika Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidupnya, dia belajar bereaksi terus seperti yang Tuhan mau. Wah keren itu. Itu kata Yohanes, aku makin berkurang-kurang, Yesus yang makin bertambah-tambah dalamku. Pernah baca ayat itu? Yohanes 3:30. Dilanjutkan sampai Galatia 2:20. Galatia 2:20 bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Itu metanoloma itu. Pertobatan yang membuat kita makin terkikis, Yesus di dalam kita makin nyata dan kelihatan. Sampai endingnya, we are a man of God. Kita adalah manusia Allah. 2 Timotius 6:10 kalau tidak salah tulis itu. You are a man of God. Kamu itu manusia Allah. Di mana metanoloma yang terjadi. Wah ini lewat proses saudara. Ini bukan hal yang mudah. Ini lewat proses kehidupan. Satu kali saya diundang KKR sebuah gereja di luar kota Jakarta. Saya hadir, saya naik pesawat dari kota Jakarta ke kota tujuan. Ternyata di pesawat, saya duduk bersama seorang penyanyi rohani yang terkenal, yang lagu-lagunya hampir kita semua gereja Tuhan nyanyikan. Ngobrol di pesawat, ternyata kita diundang gereja yang sama. Oh, saya akan pimpin pujian Kak Pram. Kak Pram yang khotbah ternyata ya, wow kita jadi tim sama-sama nanti. Oke puji Tuhan. Akhirnya kita landing di kota itu. Begitu landing, gereja itu sudah menyiapkan keluarga untuk menjemput kami berdua. Tapi anehnya, gereja sama loh yang undang. Tapi ada 2 keluarga yang menjemput kami. Saya dengan keluarga yang satu, rekan saya penyanyi rohani yang dipakai Tuhan ini dengan keluarga yang lain. Saya juga kaget, Pak Pram dengan Bapak Ibu ini ya, Ibu Sarisi mau rangkir dengan ini ya. Akhirnya kita pisah. Saya dibawa ke gereja, saya ketemu dengan gembala sidang dan makan bersama gembala sidang siang itu begitu landing. Ngobrol-ngobrol selesai, Pak silakan istirahat di pastori ya Pak, nanti acaranya jam 6 sore. Pak Pram bisa istirahat dan berdoa, siap. Saya nikmati pastorinya, yang jemput saya udah pulang kembali kerja, dan saya istirahat, saya persiapan, dan jam 6 sore kita ketemu di kebaktian. Saudaraku, saya lihat rekan saya datang, dia udah latihan tadi, dia pimpin, hadirat Tuhan bekerja, firman Allah disampaikan, roh Tuhan bekerja.
Kami melihat KKR di kota dan gereja itu diberkati luar biasa. Dan selesai semua kita diajak makan malam bersama panitia KKR dengan gembala sidang. Kita makan sama-sama di sebuah restoran. Enak-enak makan, ngobrol, tahu-tahu Sari si Morangkir tanya saya, Kak Pram, tidur di mana Kak? Jawabanku, di Pastori Sar. Kamu di mana? Saya kaget jawabannya. Novotel Kak. Lu Novotel kok gua no hotel? Saudara ya, beda itu saudara ya. Halo. Novotel hotel bintang 4 itu. No hotel kelas 1 pun enggak ada ini saudara ya. Mendadak. Itu di hatiku enggak asik aja. Gila, kenapa dia di hotel kan saya dipastorikan. Wah ini jangan-jangan PK-nya ya beda juga nih saudara ya. Wih hati enggak enak. Dan gara-gara hati nggak enak, makanan demi makanan dimakan nggak mengenyangkan. Orang pahit gitu tuh ceritanya tuh. Makan banyak nggak puas-puas saudara ya. Pahit hatinya saudara kata. Saya rasa nggak asik aja. Tahu-tahu Roh Kudus bicara di hati saya, kenapa kamu jadi berespon kayak gini? Lah masa WL di hotel kan saya pengkhotbahnya loh Tuhan. Biasanya hierarki di gereja itu gini, pengkhotbah nomor 1. WL nomor 2, singer nomor 3, choir nomor 4. Loh kok singer sama choir tinggian? Loh singer tuh 1 orang 1 mic. Choir 1 mic 8 orang royokan saudara ya. Bedanya di situ saudara ya. Loh ini kok WL-nya malah, ya Tuhan aku enggak terima aja. Tahu-tahu Roh Kudus ngajar saya begini, ya Pram kalau pengen di hotel kan jangan jadi pendeta. Jadi artis nak. Artis di hotel wajar. Pendeta ya di rumah Tuhan toh. Baca Salomo tidurnya di mana? Di Silo di bait suci saudara ya. Mau jadi di hotel ya jadi artis bukan jadi pendeta. Itu kalimat muncul untuk ngelipur hati yang lara saudara ya. Dan saya belajar memenangkan proses kehidupan yang kayak begitu. Haleluya. Sempat gak suka aja dengan gereja yang memperlakukan itu. Gila kok kayak begini perlakuannya. Tapi saya belajar, oh iya, no. Tidak ada sesuatu yang bisa menyakiti kita kecuali reaksi kita sendiri yang salah dengan sesuatu itu. Wow, saya berubah, saya katakan, Lord ampuni saya. Ampuni, saya nikmati pastorinya Tuhan, saudaraku ya. Saya nikmati saudaraku. Dan akhirnya kita berpisah. 4 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, saya diundang KKR di Melbourne. Saya datang dengan istri dan anakku. Saya nyampe, waktu itu saya datang duluan karena pergi ke kota yang lain, bawa anak-anak jalan dulu, baru terbang lagi ke Melbourne. Begitu nyampe langsung dibawa ke tempat KKR. Dan yang saya tidak pernah duga, Ibu Sari Simorangkir yang mimpin pujian juga. Dengan Ibu Nendi Elis, saudaraku. Mereka berdua, aku lihat loh teman lama ini yang mimpin saudaraku. Dia juga lihat saya duduk di belakang dengan keluarga. Dan Tuhan bawa lawatan yang luar biasa hari itu. Saya juga khotbah dan Tuhan urapi lawatan terjadi dengan dahsyatnya. Selesai kebaktian yang diberkati, kita diajak makan malam di daerah Box Hill di Melbourne. Enak-enak makan, Sari yang tak jauh-jauh duduknya dengan saya dan istri saya nanya-nanya. Kak Pram tidur di mana? Saudara ya, itu intonasinya persis seperti yang lalu saudara ya. Where are you stay saudara ya. Aduh, begitu aku dengar itu intonasi yang sama saudara ya. Tapi bedanya reaksiku hari ini sudah jauh lebih baik dari berapa tahun yang lalu. Dengan lantang saya bilang, aku ditidurkan di rumah bapak ini saudaraku ya. Aku ditidurkan di rumah bapak ibu ini. Begitu saya tunjuk satu rekan di depan saya, dia bilang, oh saya dan suami dan anak-anak ditidurkan di kakaknya dia. Saudaraku ya. Oh gitu, iya. Toto dia berkata, Kak kali ini sama. Jangan marah kayak dulu ya. Oh tahu dulu saya marah saudaraku ya. Iya Tuhan, jangan cerita Sari ya, enak saudaraku ya. Aduh. Ya Tuhan, jadi dia tahu kemarin aku marah saudaraku ya. Wajahku, mimikku ketahuan saudara. Dia no hotel, gua no hotel hari itu saudara. Waduh. Tapi hari itu di Melbourne kita ketawa. Dan saya ngomong kita mesti menang yang beginian. Itu metanolome tahu terjadi.
Kalau enggak siomay lah semua saudara ya. Halo, itu metanoloma itu. Yang paling akhir, sadar enggak dari kata metanoio, metanoia, metanolomai. Akhirnya keluar satu kata terkenal di bidang biologi yang saudara dan saya kenal sampai hari ini. Kata itu adalah metamorfosis. Tahu metamorfosis? Proses dari telur sampai jadi kupu-kupu. Telur-telur, ulet-ulet, kepompong kupu-kupu, kasihan delu. Nah itu saudara ya. Itu ternyata proses metamorfosis saudara ya. Dari telur, ulet, kepompong jadi kupu-kupu dewasa. Itu yang namanya proses metamorfosis. Dan saya kaget, kata yang terkenal di bidang biologi, itu akar katanya pakai kata bertobat di Alkitab kita. Metanoio, metanoia, dan metanolomai. Endingnya jadi kupu-kupu yang begitu cantik. Wow, wow. Ini pertobatan yang bikin gereja ini dan kita semua maju pesat di dalam Tuhan. Dilawat Tuhan, tenggelam dalam firman-Nya dan terus menjadi pelaku firman. Lalu setelah itu disiapkan, ngalami proses apapun yang datang. Reaksinya seperti yang Tuhan mau. Tuhan sedang cetak kita jadi a man of God. Tuhan akan cetak kita jadi seperti Dia. Dan itu lebih dari sekedar bangkit dari kematian. Lumpuh berjalan, buta melihat, lebih dari itu. Dan untuk itu Yesus mati dan bangkit buat kita. Saudara pikir kemarin Dia mati dan bangkit yang kita akan rayakan bulan depan. Supaya kita sakit sembuh saja. Enggak cuman itu bagian kecil. Malah kalimat saya sekarang, seandainya toh enggak sembuh ya sudah. Pokok hidupmu berubah seperti yang Tuhan mau. Tuh ini penting ini. Gunungnya muncul, kita imani, kita doakan gunungnya pindah. Berdoalah, berimanlah. Karena Alkitab ngajar gunung itu akan beranjak. Tapi seandainya gunungnya tetap ada, minta anugerah, mendaki dan menaklukkan gunung itu dengan luar biasa. Loh ini penting ini kekristenan yang seperti ini yang sedang Tuhan bangun hari ini. Kalau lagi berjalan dengan perahu, terjadi angin satal, gelombang meninggi. Beriman dan berdoalah, teduhkan dan tenangkan badai. Yesus pun buat itu. Tapi seandainya badainya tidak teduh, malah perahunya terbalik. Minta anugerah berjalan di atas gelombang seperti Petrus. Sampai endingnya tetap nyampe tujuan dengan baik. Loh ini penting ini kekristenan dengan wacana baru. Enggak cuman sembuh baru mujizat, kalau enggak sembuh enggak mujizat, no. Wow, metanoia membuat kita punya pengertian yang makin dalam. Dan lewat semua proses kehidupan kita bereaksi seperti yang Tuhan mau. Endingnya we are a man of God, saudaraku. Wah, sambil bangkit berdiri yuk, Biar GBI Pluit ngalami kemajuan. Ngalami pertumbuhan, bertobat baik-baik, limpahlah firman, dan siap punya respon dan reaksi yang benar dengan semua yang lewat dalam hidup kita. Yang lewat dalam pelayanan, dalam pernikahan, dalam keuangan, dalam karir, yang lewat dalam masa muda, yang lewat hidup kita, semua. Limpahlah dengan kebenaran, sampai nanti lihat endingnya, kita jadi kupu-kupu, jadi sempurna seperti Dia di surga sempurna. Kurapataka, sikataka, jadikan bejana, kami mau dibentuk Tuhan.